Halo, perkenalkan, saya Zafran Razik Gazi, kelas 9H dari SMPN Negeri 218 Jakarta. Nah, prestasi yang sempat saya capai adalah alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu OSN tingkat nasional di bidang IPS. Sementara kesibukan yang sekarang saya jalani adalah saya mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolah atau studi saya ke jenjang berikutnya. Dan kesibukan saya juga ada, saya masih aktif dalam ekskul seni baca Al-Quran dan juga ekskul Marawis. Perkenalkan, nama saya Rizma Helani dari kelas 8E SMPN 218 Jakarta. Prestasi yang saya miliki adalah sebagai juara 1 pencaksilat seni tunggal putri tingkat nasional dan beberapa kali alhamdulillah menjadi peringkat 3 besar di kelas. Kesibukan yang saya miliki adalah sebagai ketua OSIS SMPN 218 Jakarta dan sebagai pengurus ekstrakurikuler Paskibra. Kesulitannya tentu saja banyak. Di satu sisi sebagai pengurus OSIS, saya harus bisa membagi waktu dengan betul. Dan di satu sisi saya sebagai atlet, bagaimana cara saya untuk bisa terus berprestasi dan bertanggung jawab dengan jabatan saya tersebut. Nah, kesulitan yang sempat saya hadapi adalah ketika waktu itu di kala putaran terakhir saya sudah masuk kelas 9. Ketika itu saya harus membagi waktu antara sekolah dan mempersiapkan lomba IPS ini. Karena tentunya di situ banyak ulangan-ulangan harian yang saya tertinggal. Solusinya adalah dengan manajemen waktu yang baik, lalu kembali dimatangkan pikirannya, mana yang lebih difokuskan untuk sekarang, apa yang mau diraih dulu, lalu kita bisa membaginya dengan baik. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah memanage waktu atau mengatur waktu dengan baik. Saya membagi waktu saya antara sekolah dan mempersiapkan untuk lomba OSN ini. Di saat itu saya meluangkan waktu 2 jam setiap harinya untuk belajar OSN dan juga saya berkomunikasi dengan guru-guru mapel yang pelajaran saya tertinggal. Tentu saja dorongannya dari diri sendiri yang ingin terus berprestasi karena cita-cita saya tersebut, lalu dari orang tua yang selalu mendukung dan mensupport penuh apa yang saya inginkan. Dorongan saya adalah saya ingin membuktikan bahwa siswa SMPN 218 Jakarta dapat bersaing sampai tingkat nasional dan juga serta adanya dukungan dari guru, teman, dan orang tua yang membuat saya semangat dan saya bisa untuk mencapai prestasi tersebut. Dukungan yang sekolah berikan cukup banyak seperti memberikan fasilitas, ruang, dan tempat untuk saya bisa menunjukkan bakat diri saya sendiri. Apalagi di sini saya dipercayakan sebagai ketua OSIS SMP 218 Jakarta yang mana membuat saya lebih bisa mengeksplor diri saya sendiri. Dukungan yang diberikan sekolah cukuplah banyak, mulai dari memberi fasilitas, mendukung secara support secara mental, dan juga memberikan keringanan saya dalam pelajaran. Saya tidak terlalu dibebankan pada saat itu, sehingga saya bisa fokus dalam mengejar OSN ini. Cara belajar yang efektif menurut saya adalah saya lebih suka membaca daripada mendengarkan. Kenapa membaca? Karena menurut saya dengan membaca kita dapat terfokus dengan satu titik apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cari tahu, dan kita bisa mencari tahu lebih luas lagi setelah kita membaca. Cara efektif saya dengan membaca itu sembari mendengarkan musik atau lagu. Lalu saya biasanya lebih suka membaca dengan suasana yang sepi, karena menurut saya itu sangat membantu untuk saya dapat menangkap apa yang saya baca. Tips cara belajar yang asik dan menyenangkan. Nah, saya sendiri lebih senang mendengar daripada membaca. Ya, walau bukan berarti saya nggak suka membaca, tetap suka. Cuma menurut saya belajar yang lebih efektif adalah mendengar. Dengan cara apa? Dengan cara menonton video-video di YouTube. Dan ketika itu saya suka belajar dengan kondisi yang santai dan rileks. Belajar ketika suasana tenang dan tidak diganggu oleh orang lain. Jadi kita dapat fokus ke pelajaran yang bisa kita ambil dari sosial media, yang mungkin YouTube itu. Kita belajar, mendengarkan, lalu kita catat. Menurut saya itu adalah cara belajar paling efektif.
Cara saya mengatur waktu itu biasanya saya tiap hari bangun pagi pukul 5. Saya melanjutkan kegiatan pribadi saya, lalu berangkat ke sekolah pukul 6. Sampai di sekolah saya melanjutkan kegiatan saya belajar di sini sampai biasanya pukul 2 siang. Lalu saya melanjutkan kegiatan saya yang tergabung sebagai ekstrakurikuler Paskibra sampai pukul 5 sore. Setelah itu saya kembali ke rumah, saya makan, mandi, sholat, dan melanjutkan kegiatan saya di rumah untuk les di bidang mata pelajaran. Lalu biasanya saat saya tidak les, saya melanjutkan kegiatan saya latihan pencak silat. Kegiatan saya saat weekend biasanya adalah menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dan yang saya suka. Seperti biasanya saya pergi ke rumah nenek, bermain dengan saudara-saudara saya, membantu anggota OSIS saya yang lain untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya, membuat proposal, dan lain-lain. Lalu biasanya saya menyibukkan diri dengan kegiatan yang saya suka seperti mendengarkan lagu, menonton film, membaca komik, anime, dan lain-lain. Cita-cita yang saya impikan dan yang saya ingin kejar adalah saya ingin menjadi seorang jaksa atau juga hakim. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Kenapa saya memilih cita-cita itu? Karena menurut saya menjadi seorang dokter merupakan pekerjaan yang sangat baik dan mulia, yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Yang saya rindukan dan yang saya senang dari sekolah ini adalah teman-teman saya dan juga guru-guru. Bagaimana teman dan guru saya sangat suportif dalam mendukung saya ketika saya dalam kesulitan. Mereka selalu membantu sehingga saya bisa menjadi siswa yang berprestasi dan siswa yang lebih baik lagi. Dan juga lingkungan sekolah yang sangat asri, nyaman, yang membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Kesan saya yang paling berkesan di sini adalah saat debat pemilu. Itu merupakan suasana yang sangat menegangkan, apalagi disaksikan oleh banyak teman-teman di SMP 218 Jakarta. Dan ini juga merupakan momen first time pertama kali setelah pandemi COVID-19. Untuk tips dan triknya saya punya nih. Mungkin pertama adalah kalian kenali potensi dan bakat yang kalian miliki. Kedua, hilangkan rasa malas dan rasa malu untuk kita menggali dan kita melakukan sesuatu yang baru. Selanjutnya, ketiga adalah kita kembangkan potensi yang kita punya, kita dalami dan kita lebih mantapkan lagi. Yang keempat, kita juga bisa berkonsultasi dengan guru-guru kita bagaimana kedepannya bakat yang kita miliki ini untuk lebih bisa dimaksimalkan lagi. Dan yang kelima tentunya jangan lupa kita berdoa agar setiap jalan yang kita jalani ini selalu diberikan keberkahan dan dimudahkan. Tips dan trik dari saya adalah yang pertama, jangan takut mencoba. Yang kedua adalah raih apa yang kamu inginkan, apapun itu. Kalau menurut kamu itu di hal positif, lebih baik dikejar. Lalu yang ketiga adalah bekerja keras dan tanggung jawab kepada hal yang kamu inginkan. Nah, terakhir nih penutupan dari saya, satu pantun dari saya. Ke warteg makan lalapan. Makan lalapannya pakai nasi. Yuk belajar di depan, bersinergi mengukir prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk terakhir, saya ada moto hidup nih yang saya selalu pakai, yaitu percaya, yakin, dan perjuangkan. Karena tidak ada sesuatu yang terlambat untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.